Ya, kembali lagi bersama saya itu Al-Ahkam Sultaniyah wa Walayatul Diniyah. Para fuqaha berbeda pendapat tentang teknis penyelesaian perabotan di antara keduanya yang mempunyai kemampuan berimbang. Sekelompok ulama berpendapat harus diadakan undian di antara keduanya, kemudian siapa yang keluar dalam undian tersebut dialah yang dipilih menjadi imam atau khalifah. Ulama lain berpendapat bahwa dewan pemilihan memilih siapa saja yang mereka kehendaki tanpa melalui undian. Jika dewan pemilih telah menjatuhkan pilihannya kepada orang terbaik di antara jamaah kaum muslim dan membaiat sebagai khalifah, kemudian setelah pembaiatan tersebut ternyata ada orang yang lebih baik dari imam khalifah baru tersebut, maka baiat tetap harus diberikan kepada imam khalifah tersebut dan mereka tidak boleh memberikan kepada orang kedua tersebut. Jika dewan pemilih membaiat mengangkat nominator padahal nominator masih ada, permasalahan ini harus dipikirkan dengan seksama. Jika pembaiatan terselenggara karena adanya uzur, misalnya sang nominator tidak berada di tempat atau sakit, atau non-nominator ternyata lebih ditaati manusia dan lebih dekat ke hati manusia, maka penyelenggaraan baiat terhadap non-nominator tersebut dan kepemimpinan yang sah. Jika non-nominator baiatnya tanpa uzur, penyelenggaraannya bait dan keabsahan kepemimpinannya dipermasalahkan. Sekelompok ulama termasuk di dalamnya Al-Jahid berpendapat bahwa penyelenggaraan baiat terhadapnya tidak sah, karena jika pilihan telah jatuh kepada orang terbaik, maka pilihan tersebut tidak boleh diberikan kepada orang lain yang tidak lebih baik, seperti halnya dalam ijtihad hukum syar'i. Sebagian besar fuqaha dan teolog memperbolehkan pemimpinan dan membenarkan pembaiatan. Keberadaan orang terbaik tidak menjadi penghalang bagi pemimpin orang yang terbaik, selama ia mempunyai kriteria kepemimpinan. Prinsip ini juga bisa diterapkan dalam lembaga peradilan, di mana dibenarkan penunjukan orang yang tidak terbaik atas orang terbaik karena kelebihan yang dimiliki orang terbaik hanya menambah bobot pemilihan dirinya dan bukan termasuk kriteria kelayakan menjadi pemimpin secara otomatis. Jika pada suatu zaman ternyata yang mempunyai kriteria kepemimpinan hanya ada satu orang yang tidak ada orang lain, maka memilikinya otomatis jabatan kepemimpinan diberikan kepadanya dan tidak boleh diberikan kepada orang selain dirinya. Para ulama berpendapat tentang keabsahan kepemimpinan khalifah tanpa prosedur akad dan pemilihan. Sebagian fuqaha Irak berpendapat bahwa kepemimpinannya sah dan umat harus taat kepadanya, meskipun ia tidak dipilih dewan pemilih, karena tujuan dari pemilihan adalah untuk mengetahui kelebihan calon pemimpin dan orang tersebut sudah bisa diketahui dengan sifat kepemimpinannya tersebut. Mayoritas besar fuqaha dan para teolog berpendapat bahwa kepemimpinannya tidak sah kecuali dengan ridho dan proses pemilihan. Jadi ada yang mengesahkan dan ada yang tidak sah kecuali dengan ridho dan pemilihan. Namun dewan pemilih wajib memberikan kursi kepemimpinan kepadanya. Jika mereka mencapai kata sepakat, mereka menunjuknya sebagai khalifah karena kepemimpinannya adalah akad yang tidak terselenggara kecuali dengan pihak yang melakukan akad. Begitu juga pada lembaga peradilan, jika tidak yang layak menjabatnya kecuali satu orang saja.
Jika tidak, otomatis menjadi hakim hingga ia ditunjuk secara resmi. Ada di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, berkata bahwa satu-satunya orang yang memiliki kriteria hakim tidak otomatis menjadi hakim, kendati satu-satunya orang yang memenuhi kriteria kepemimpinan bisa otomatis menjadi khalifah. Kelompok ini membedakan antara lembaga peradilan dengan lembaga kepemimpinan. Kata mereka, lembaga peradilan adalah deputi khusus yang dibenarkan dicabut darinya kendati ia memiliki kriteria-kriterianya. Sedang imam kepemimpinan ia termasuk hak umum yang mencakup hak Allah Ta'ala dengan hak-hak manusia untuk kepemimpinan, dan tidak dibenarkan dicabut dari orang yang memiliki kriteria pemimpin. Jadi pengangkatan orang yang berhak diangkat menjadi khalifah karena kelebihan yang dimilikinya itu tidak membutuhkan akad yang menguatkan dirinya. Jika kepemimpinan diberikan kepada dua orang di dua tempat, Jika kepemimpinan diberikan kepada dua orang di dua tempat, maka kepemimpinan keduanya tidak sah. Jadi ada pemimpin diberikan kepada dua orang tersebut. Karena umat tidak dibenarkan mempunyai dua khalifah pada waktu yang sama. Tidak bisa. Kendati orang yang sesat yang membolehkannya. Jadi satu masa itu tidak boleh dua, harus satu. Nah, maksudnya di sini tetap satu pemimpin, kalau ada wakil tetap satu pemimpin itu. Adapun wakil itu nanti dibahas. Para fuqaha berbeda pendapat tentang siapa yang lebih berhak menjadi khalifah di antara keduanya. Sekelompok ulama berpendapat bahwa yang berhak diangkat sebagai khalifah adalah orang yang bertempat tinggal di tempat meninggalnya khalifah sebelumnya. Jadi satu tempat misalkan meninggal tempat tersebut, nah penggantinya itu harus dari situ. Karena dewan pemilih lebih berhak mengangkatnya sebagai khalifah. Kemudian seluruh umat di tempat-tempat lain wajib mewakilkan pengangkatan imamahnya kepada mereka dan menyerahkan kursi kepemimpinannya kepada orang yang diangkat dewan pemilih, agar perbedaan pendapat dan keinginan tidak berkembang luas dan menajam. Kelompok lain berpendapat bahwa setiap orang dari keduanya wajib melepaskan kepemimpinan dari dirinya dan menyerahkan kepada orang yang berhak demi kemaslahatan bersama dan meredam gejolak. Sesudah itu, dewan pemilih menunjuk salah seorang dari keduanya dan orang ketiga sebagai khalifah. Ulama lain berpendapat harus diadakan undian terhadap keduanya untuk menghentikan perebutan dan meredam permusuhan. Siapa yang namanya keluar dalam undian, dialah yang berhak menjadi khalifah. Pendapat yang benar dianut oleh para fuqaha bahwa kursi kepemimpinan diberikan kepada siapa yang di antara kedua orang tersebut yang paling dahulu pengangkatannya dan akadnya. Permasalahan ini sama seperti kasus dua wali dalam pernikahan seorang wanita. Jika ada dua wali menikahkan seorang wanita dengan dua pria, dua wali menikahkan seorang wanita dengan dua pria, pernikahan yang benar ialah pernikahan yang paling dahulu akadnya. Jika telah diketahui dengan jelas siapa yang lebih dahulu diangkat sebagai khalifah, maka kepemimpinan menjadi miliknya. Kemudian orang kedua harus menyerahkan segala urusan kepadanya dan berbaiat kepadanya. Jadi yang pertama, jika kepemimpinan diberikan kepada dua orang pada saat yang sama tanpa diketahui siapa yang lebih dahulu diangkat, maka keduanya pengangkatan tersebut tidak sah.
Untuk tahap selanjutnya harus diadakan pengangkatan kepada salah seorang dari keduanya atau kepada orang ketiga di luar keduanya. Oke, sekian dulu ya. Assalamualaikum.